nggak ada legitimasi konstitusi, nggak ada legitimasi hukum, nggak ada legitimasi sosial, dan nggak ada legitimasi politiknya untuk mempersoalkan itu sebenarnya. Jadi dianggap gugatannya itu tidak berdasar kalau kata Bung David, Pak Subhan? Ini konsepsi perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sebelum dilakukan kita nggak tahu itu. Misalnya gugatan perdata itu kan misalnya tadi kata Pak Subhan dan kawan-kawan itu tidak setara dengan SMA. Misalnya saat dibawa ke pengadilan sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Gini, kalau tadi Pak David ya, Pak David berbicara tentang penyetaraan. Penyetaraan itu oleh siapa? Apakah KPU punya kewenangan untuk itu? Nggak punya, di undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Artinya apa? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu. Yang di Indonesia. Nah sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Kata salah siapa ini? Ayo menurut kalian ini semua salah siapa? Sebetulnya dilema itu ada pada setiap pemimpin. Nah, sekarang dilema itu betul-betul keras karena ada yang batu ujinya, yaitu Gibran mau dimakzul apa enggak. Begitu Gibran dimakzulkan, it goes without saying bahwa Jokowi juga sebetulnya dilengserkan secara mikul duwun mendem jero, kira begitu. Nah itu yang orang anggap ya itu juga mungkin bijak ya. Kalau Gibran diproses maka dinasti Jokowi berhenti. Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ya pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Dan perlu digarisbawahi, memang presiden dan wakil presiden itu dipilih satu paket. Kita tidak seperti Filipina yang dipilih presiden sendiri, wakil presiden sendiri, kadang-kadang tidak ada kohesivitas. Tetapi kalau urusan impeachment, pemakzulan atau pemberhentian, ya urusan masing-masing, nggak main paket, ya kan? Jadi dipilih sama-sama, tapi di impeach bisa satu saja, bisa dua-duanya. Jadi maksudnya jangan kemudian kita di fait accompli seolah-olah dari hulu sampai hilir rendengan berdua saja. Sekarang gugatan fantastis Wapres Gibran digugat 125 triliun. Ini pemicu kontroversialnya. Sebuah gugatan perdata yang mencengangkan telah dilayangkan kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sublan Palal, seorang warga sipil, secara resmi membawa nama Gibran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Gugatan ini seketika menyedot perhatian publik karena dinilai klaimnya yang sangat fantastis. Perkara yang terdaftar dengan nomor 583-PDT-G-2025-PN Jakarta. Ini tidak hanya menyasar Gibran, melainkan juga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai penggugat. Salah satu tuntutan utama dalam gugatan tersebut menyatakan bahwa Gibran dan KPU harus membayar uang ganti rugi yang dinilai mencapai 125 triliun. Petitum gugatan secara jelas menyebutkan menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materi dan imateri kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara. Ternyata gugatan ini berpusat pada satu isu yang terus mengikuti nama Gibran sejak masa pencalonan, keabsahan ijazah pendidikan menengah Subhan Palal
dengan tegas menyatakan bahwa syarat pendidikan SMA untuk calon wakil presiden pada Pilpres lalu tidak terpenuhi oleh Gibran. Subhan menegaskan syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum di Indonesia. Argumen ini ia sampaikan ketika dihubungi pada Rabu 3 September 2025. Berdasarkan informasi yang diunggah KPU di laman resmi infopemilu.kpu.go.id, publik mengetahui bahwa Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di dua institusi luar negeri. Pertama, Orchid Park Secondary School Singapura pada periode 2002-2004. Kemudian ia melanjutkan ke UTS Sydney, Australia dari tahun 2004 hingga 2007. Akan tetapi, Subhan bersikukuh bahwa kedua institusi asing tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mendaftarkan calon wakil presiden. Ia merujuk pada bunyi Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan minimal tamat SLTA atau sederajat. Disinilah letak perdebatan utamanya. Subhan berargumen bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kesetaraan institusi luar negeri dengan SMA di dalam negeri. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meskipun institusi tersebut diakui secara nasional, UU Pemilu secara eksplisit hanya menyebut tamat SLTA atau SMA. Meski setara SMA, di undang-undang nggak mengamanatkan itu, amanatnya tamat riwayat SLTA atau SMA. Hanya itu, tegas Subhan. Ia meyakini bahwa definisi SLTA atau SMA sederajat dalam undang-undang merujuk secara khusus pada sekolah yang beroperasi di bawah hukum Indonesia. Oleh karena itu, ia ingin pengadilan menguji kebenaran penafsiran yang dilakukan oleh KPU. Ini pure hukum. Ini kita uji di pengadilan. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan sederajat dengan pendidikan di luar negeri? Paparnya. Sebelum menggugat ke pengadilan negeri, Subhan ternyata telah mengupayakan jalur hukum lain. Ia terlebih dahulu mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) DKI Jakarta. Sayangnya, kala itu gugatannya tidak dapat diterima karena PT-UN menganggap telah melewati batas waktu untuk memproses gugatan yang terkait dengan pencalonan Gibran. Perlu diingat, putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dibacakan jauh sebelumnya, yaitu pada 22 April 2024. Tidak lama setelah putusan MK, PDIP juga diketahui pernah menggugat pencalonan Gibran ke PT-UN Jakarta. Namun, putusan yang dibacakan pada 25 Oktober 2024 akhirnya tidak mengubah status Gibran. Dalam situasi seperti ini, spekulasi tentang adanya backing atau aktor politik tertentu selalu mengemuka. Namun Subhan dengan lugas membantah semua tudingan tersebut. Ia mengklaim bahwa langkah menggugat Gibran dan KPU murni berasal dari inisiatifnya sendiri tanpa ada dorongan atau sponsor dari pihak manapun. Saya maju sendiri, enggak ada yang sponsor, ujar Subhan meyakinkan. Ia menjelaskan bahwa gugatan lahir dari khawatirnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia menduga KPU mengalami tekanan berat saat memproses pencalonan Gibran. Subhan menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memperjelas dan menegakkan hukum. Ia menunjuk bukti keseriusannya melalui petitum gugatan yang meminta ganti rugi disetor ke kas negara, bahkan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, menghukum para penggugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara. Demikian bunyi petitum yang diajukan. Masyarakat pun kini menantikan perkembangan sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran dan KPU RI yang dijadwalkan akan digelar pada Senin 8 September 2025 di PN Jakpus
sidang ini dipastikan akan menjadi sorotan nasional.